A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriringkan salam berbuahkan iman. Mari kita hadiahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga nanti ketika di yaumil akhir, di hari di mana tidak berlakunya lagi harta, tahta, bahkan keluarga, tapi yang berlaku adalah syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Tema kita pada hari ini adalah ada 3 tingkatan manusia dalam Islam. Tingkatan yang pertama adalah muslim. Siapa itu muslim? Dalam hadis disebutkan al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang yang lisannya dan tangannya tidak melukai muslim yang lain. Ini adalah tingkatan yang pertama. Kita banyak melihat bahwasanya hari ini orang banyak mengaku dirinya Islam, tapi dia justru tidak ada meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, sehingga perkara-perkara ibadah seperti sholat, kemudian puasa tidak dikerjakan. Ini bukan dikatakan muslim. Justru dia lebih mengarah kepada fasik. Tapi muslim itu orang yang sebenarnya memahami rukun Islam, dan juga tambahannya adalah kata Nabi tadi bahwasanya dia lisannya dan tangannya tidak melukai orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, tingkatan manusia dalam pandangan Islam adalah mukmin. Mahwal mukmin? Siapa itu orang mukmin? Dalam hadis disebutkan al-mu'minu antu'minu billah, antu'mina billah wa malaikah wa kitabillah wa rasulillah wa yaumal qiyamah wa qudrati syarrihi wa khairihi. Orang mukmin itu derajatnya di atas orang muslim, karena orang mukmin ini orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang yakin kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang yakin dengan Al-Qur'an, yang yakin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang yakin dengan hari kiamat, tahu bahwasanya takdir tidak hanya baik saja, tapi buruk juga dia yakini. Betapa banyak hari ini kita lihat orang yang mengaku dirinya beriman, tapi Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia kepada orang yang fasik, bahkan muslim. Muslim itu, ma'asyiral muslimin, dan mukmin ini sangat berbeda. Karena orang beriman itu dia meyakini, berucap dengan keyakinan kepada Allah. Iqrar bil lisan, dia ucapkan dengan lisan dia. Wa tasdiqu bil qalbi, dia yakini dengan hati dia. Wa amal bil arkan, dia amalkan dengan perbuatan. Makanya perintah-perintah Allah kita lihat dalam Al-Qur'an. Coba kita lihat ayat yang sering kita dengar. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kenapa? Karena Allah suruh kepada orang yang yakin. Makanya wajar kalau kita lihat orang-orang Islam tidak puasa. Allah juga suruh kepada orang mukmin, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Allah kuatkan kedudukan kamu. Coba kita lihat hari ini, berapa banyak orang beriman yang bantu agama Allah? Berapa banyak hari ini orang beriman yang cinta kepada Allah? Makanya kita lihat Islam dan mukmin itu sangat jauh. Dan orang-orang Islam hari ini kita lihat juga, dan juga orang mukmin hari ini kita lihat juga sangat sedikit. Lebih banyak hari ini adalah orang-orang yang golongan fasikin, yaitu biasa buat dosa. Nauzubillah min dzalik. Nah, rukun iman mesti kita yakini. Sebagai orang mukmin harus tahu Allah, harus tahu Rasulullah, harus tahu bagaimana hari kiamat. Untuk itu derajat kita harus kita naikkan dari level muslim ke level mukmin. Yang terakhir ada, ini level yang sangat berat, namanya muqarrabin. Dalam pandangan para ulama, muqarrabin ini berbeda hal dengan muslim dan mukmin. Siapa muqarrabin? Kata Nabi, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Perbuatan baiknya orang muslim atau mukmin bisa jadi perbuatan buruknya orang muqarrabin. Ketika ada satu ulama namanya Syaiban Ar-Ra'i. Beliau ditanya kepada orang alim,
ahli ilmu. Beliau juga orang salih. Bertanya kepada ulama besarnya. Kata pemuda ini kepada Sa'id bin Ar-Ra'i, wahai Tuan, aku ingin bertanya, bagaimana hukumnya apabila orang sholat tapi dia lupa bilangan rakaat? Kemudian kata Syekh ulama besar ni, Syekh bin Ar-Ra'i, kata beliau, saya jawab pakai mazhab Anda atau mazhab saya. Terkejut, terheran pemuda tadi. Dia mengatakan, apakah ada dua mazhab dalam hal ini? Padahal sederhana saja. Kalau orang lupa bilangan rakaat, maka cukup dia ambil yang sedikit kemudian sujud sahwi. Kemudian atas pemuda itu katakan, dua, mazhab saya sama mazhab engkau. Kemudian kata ulama tadi, kata Syekh bin Ar-Ra'i tadi, kata beliau, kalau mazhab engkau, orang kalau lupa bilangan rakaat, cukup dia persedikitkan rakaatnya. Ambil, kalau dia 3 atau 2, maka dia ambil 2, kemudian dia sujud sahwi. Sadaqta, kata pemuda tadi. Kemudian kalau mazhab engkau bagaimana? Kata Syekh bin Ar-Ra'i, kalau mazhab saya, kalau lupa bilangan rakaat, lupa kepada Allah dalam sholat, maka saya pukul kepala saya. Bagaimana mungkin saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masuk di rumah Allah Subhanahu wa taala tapi lupa kepada Allah. Hasanatul abrar, sayatul muqarrabin. Perbuatan baiknya orang abrar, perbuatan buruknya orang muqarrabin. Berbeda makom antara orang muslim, mukmin dan muttaqin atau muqarrabin ini. Maka itu perlu kita semangat untuk fastabiqul khairat. Kemudian orang muqarrabin ini, kata Imam Ali, ada 3. Ada 4. Yang pertama ciri-cirinya al-khawfu minal jalil. Dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wal amalu bitanzil. Dia mengamalkan apa-apa yang Allah turunkan dari Rasulullah, Al-Qur'an dan hadis. Yang ketiga ar-ridha bil qanaah. Dia merasa cukup dengan apa yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha. Dia cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir al-isti'dad liyaumir rahil. Al-isti'dad liyaumir rahil maknanya adalah mempersiapkan diri untuk kematian. Orang-orang yang muqarrabin, makanya dalam Quran Allah sebutkan ada kalimat la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Ini bukan serta-merta terjadi tanpa melewati proses muslim, mukmin dan menjadi la'allakum tattaqun atau menjadi muqarrabin. Untuk itu ma'asyiral muslimin, setiap kita untuk harus semangat untuk berproses menjadi orang lebih baik lagi. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang merugi. Demikian mungkin yang biasa saya sampaikan dalam kajian hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmah dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.